Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku ada dua special guests, yaitu Ciluvita Ho dan juga Ci Stephanie Harrison. Yay! It's an honor to have you guys on my channel. Thank you so much. Jadi hari ini aku sekalian pinjam dapurnya Ciluvita, which is very aesthetic dan very nice. Thank you. Dan hari ini kontennya itu bakal agak berbeda karena aku bakal ajak these dua cici-cici yang super experience untuk ngobrol deep talk. This is about the deep talk. Maksudnya kayak kita bakal ngobrol aja about your life as the winner of MasterChef Indonesia juga, dan kita bakal ngomongin tentang how to deal with media, entertainment, and life itself. Gitu sih. Interesting. Beda banget. Aku udah ada questionsnya prepared here, dan jadi ya bedanya itu Ciluvita is the winner of season 4. Itu udah kayak successful. Yeah. Ci Stephanie is the season 5 and I'm season 8. Wow, congratulations betul. Itu ya, maksudnya aku mau sharing-sharing aja kehidupan kita masing-masing sebagai pemenang MasterChef Indonesia. Oke. Pertama, gimana handle hate dan negative comments for you? You go first lah. Gimana ya? Hate dan negative comment kan pasti ada nggak sih? Yes. Video lu tuh mau ada yang 1000 yang like, nggak mungkin dislike-nya tuh kosong. Yes. Ada even orang yang nggak nonton video pun belum premiernya udah ada dislike gitu kan. I mean, haters gonna hate, right? Iya, haters gonna hate sih. Kadang-kadang kita harus lebih fokus. Ini jeleknya gue, kalau ada 10 komen, 9 bagus, 1 jelek, gue tuh fokusnya ke jelek. Lu selalu lihat yang negatif. That's just me. Tapi itu balik ke mindsetnya nggak sih? The way you see it aja gitu. Karena kalau udah stres banget, padahal ada 9 orang yang bilang you're doing good gitu, tapi ada 1 komen yang lu jelek banget sih. Tapi kita fokusnya ke situ. Ini balik ke mindset yang gue bilang ke lu itu sih, kan hati menguasai keadaan. Betul. Or keadaan menguasai hati. Ya nggak sih? Itu adalah mawar yang berduri atau duri ada di mawar. Jadi lebih ke mindset sih. Mungkin tapi it's a struggle until this day sih. Yeah, Itu emang ngomong gampang ya, Bu, tapi yeah. lakuin susah. Kadang-kadang ada komen-komen yang kita mau ignore, sometimes masuk ke hati itu pasti. Tapi how we deal with it aja sih. Gitu. Oke. You, Bu. How are you, Bu? Boleh retweet aja. Kayak gitulah. Lebih kayak point of view aja sih. Kayak maksudnya if we keep focusing on trash, sampah itu jadi sampah juga gitu. We have something bigger than that, more important than that, so shake it off lah kayak gitu. Yes. Just do our thing. Ya sebenarnya nggak gampang lah. Awal-awal juga kayak gue nangis di pojokan. But the thing is, kayaknya kalau misalnya yang Maha Kuasa sudah ngasih kita hal itu kan, kita harus deal dengan itu, berarti emang sebenarnya kita belum capable untuk handle itu. Nah once kita udah capable ya kayak sekarang lah, minggir loh. Gitu ya, minggir loh. Makin lama makin kebiasa juga sih. Iya, benar-benar. I mean like, itu kalau jadi di dunia ini ada your consequences gitu. Betul. Kalau you don't want to do hate comment, don't work in this industry. Simple as that. Gimana rasanya menjadi pemenang MasterChef Indonesia? The biggest cooking competition in the world. Apakah itu membuat ekspektasi dan responsibility kalian masing-masing jauh lebih tinggi? Dan what's your point of view about that? You go first. Waktu awalnya sih iya ya, jadi kayak wah MasterChef jadi pemenang, oh I need to do this, I need to do that, harus mempertahankan nama, harus go to a private dining, something like that. Pokoknya kita lebih ke aku sih, set goals dan set mindset itu kayak oh gua harus live like a chef, live like a pro chef. But then after that ternyata MasterChef is only a competition, it's only a game. Dan after we win that, itu cuman kayak bridge kita, jembatannya untuk we achieve something else. Sekarang aku dalam posisi yang sadar dan pikiran sehat, mindset aku udah mulai growth bahwa kenapa lu harus ngikutin apa yang orang bilang sih? Kalau dia pro chef ya udah, kalau dia emang jalan hidupnya gitu ya udah, kenapa kita harus ngikutin jalan yang sama kayak gitu? Sedangkan it's very industri masak itu ya, kita nggak bisa bilang cuma dari masak-masak cooking doang atau oh punya titel chef siapa, CDP bla bla bla. Punya restoran. No. Ya kan? Of course itu nggak, apalagi sekarang media sosial. We can be anything. Yang penting related to F&B. Dan if kita nggak relate di situ pun, so what? This is our life gitu loh. Jadi kayak ya dulunya iya merasa kayak beban, tapi sekarang setelah punya mindset yang berbeda, no, I don't care about that. MasterChef sudah lewat. Setelahnya itu ya we keep being
I keep being me, and at the same time legacy yang udah lagi aku bawa nih kayak MasterChef ini tetap aku jaga juga gitu loh, dengan tetap menjaga integrity. Waktu itu kan ya masih bocil sih gue, sumpah gue tuh 19 nonton ke 20 kan. 20. So she's the youngest winner ya, bukan aku tapi si Ciluvita is the youngest winner in Ya beda tahun doang sih. Mungkin dulu karena kita masih muda kan, kita belum tahu jati diri kita kan. Betul. Jadi kita terlalu berpikirkan apa kata orang tentang kita. When you become the winner, you have to be the perfect chef. You are the master, ngerti gak? Betul. Ngerti gak? Jadi orang ekspektasinya tuh gue takut banget melakukan kesalahan yang bilang kayak gini pemenang, ngerti gak? Dulu gue tuh takut kayak gitu. Jadi kayak setiap gue disuruh ngapain tuh, gue bakalan push myself yang kayak it has to be perfect, perfect. Jadi title itu bukannya bikin bangga, tapi somehow itu jadi burden juga. Betul. Gue harus membackup title ini nggak boleh bikin malu. Tapi akhirnya umur nambah, gue ketemu teman-teman yang real ya, nggak trying to be perfect itu, gue akhirnya bersadar meskipun lo pemenang sekalipun, itu lo tuh tetap manusia. Yes. Tetap manusia gitu. They speak for me. I burn my cake sometimes tuh Iya. Di YouTube gue juga banyak gagal, lo tau aja kan, ya kan? Maksudnya itu normal gitu, normalize mistakes gitu. Lo bukan superhuman. Dari situ juga gue jadi lebih cuek kali ya. Betul. Gue lebih cuek, dan emang orang jadi yang kayak gini sih, lu chef dari mana? Itu baik banget yang ngomong, right? Ya maksudnya lu baru menang aja dibilang chef gini-gini. Ya gue nggak bilang kok, maksudnya gini, gue tidak announce ke orang, lu panggil gue chef ya? Panggil chef? Enggak, nggak bisa. Kita nggak minta, karena nanti kalau kerja profesional mereka akan nge-guide kita as a chef. Nggak mungkin dong gue langsung kayak rendahkan diri gue, talk less about myself. Yes. Jangan call me chef deh, I don't think I deserve it. If they calling chef ya udah, we respect it gitu loh. Respect aja gitu. Tapi kita nggak pernah claim gue chef nih, nggak pernah. But they call us ya udah. Kita terima aja gitu ya. Itu sebenarnya sama aja kayak lu kayak gini loh. Ci Jess atau Kak Jess atau Bu Jess, non Jess, it's just something like that. Kenapa sih being a chef is very sensitive for you guys, gitu loh. Aduh, emosi. Menurut gue don't think too much lah bro. Gitu. Iya. Life is too short lah, enjoy aja. Kenapa Anda sound like Uncle Roger? Udah gue nonton tiap hari dia sumpah, sampai asal gue. Dari sini ngobrol-ngobrolan baru sadar Dam yang udah lebih lama di industri ini, udah experience lebih banyak, pastinya mempengaruhi mindset aku juga. Ya pastinya aku masih baru. I just just a few weeks after announcement, everything is so, maksudnya kayak semua tuh masih overwhelming banget. Everyone's like, oh my god, like secara tidak langsung pun maksudnya not trying to bad shame or anything, tapi kayak my parents juga kayak lebih banggain, people lebih banyak expectations for me, maksudnya banyak kerjaan yang harus dilakuin, harus catch up deadlines and everything. Jadi kayak maksudnya secara tidak langsung of course it's a burden. Tapi ya seperti kalian berdua ngomong yang udah lebih experience lagi, I understand how to, maksudnya aku udah lebih ada point of view yang lebih luas lagi tentang industri ini. Maybe what's the most important thing ya, surround yourself with the right people. Yes. Bertemu dengan orang yang tepat itu juga sangat membantu di industri ini. Bukan tepat dalam dia ngasih benefit in kerjaan juga ya, in mindset and a healthy friend relationship itu penting banget. Yes. Next question, ini relate juga sih. Gimana sih caranya untuk maintain nama MasterChef winner? Dan kalau misalnya nama kamu turun, orang nggak gitu memperhatiin kamu lagi, lebih susah mendapatkan audience, lebih susah untuk mendapatkan attention gitu loh. Karena udah ada orang baru yang lebih interesting, yang lebih baru, yang lebih nge-hype. Gimana sih cara handle itu untuk kalian? Me? Yeah. To be honest, I don't care about that sih. So makanya kayak mungkin awal-awal pasti ada perasaan kayak gitu ya. But the thing is, dari dulu aja aku nggak pernah go with the rules yang kayak harus sama kayak orang. So I believe kalau misalnya kita punya value sendiri, punya excuse mari. Tuh, jadi kayak dari dulu emang juga nggak pernah ngikutin gaya orang sih. Jadi once kalau misalnya ada yang baru pun, welcome gitu loh. Kayaknya pribadi aku yang sekarang itu bukan berarti nggak ada yang bisa ngikutin, maksudnya just being me, so I don't have to be afraid gitu loh, dan kayak keep making something positive dan tetap aja biasa aja gitu, tapi fokus on yourself, nggak usah fokus on being kalau begini gimana ya, kalau misalnya ada yang baru gimana, no. Itu akan membuat toxic dan akan membuat Anda akhirnya kewalahan kayak gitu. So just keep being you, terus lakukan day by day aja. Kira-kira lagi hype apa ya, fokus on yourself. Yang lain tuh
masuk ya sukses bareng oke. Kalau misalnya dia mau ikutin lu nggak apa-apa, lama-lama juga bergelincir gitu. That's a good one. How about you, Ci? How about me? Beda ya kalau aku tuh mulai kerja di dunia konten 5 years after MasterChef aku. It's pretty basi ya. Iya. Udah nggak relate lagi lah. Tapi waktu itu emang gue idealis banget sih. Jadi waktu itu how I maintain, I want to bukannya gue trying untuk gue bukan pemenang MasterChef gitu. It's a milestone. I'm very proud of it. Cuman udah nggak bisa gue pakai lagi untuk these days. Udah basi banget kan. That's why waktu bikin konten, I'm trying so hard to bikin gue keluar dari identitas itu loh. People know me as Luvita Ho aja. Gitu kan. That's what I'm trying to do. Jadi akhirnya di situ, even though emang lebih susah pastinya, karena harus rakitnya dari bawah lagi gitu. I mean like dari followers less than 10,000 itu susah banget kan untuk lu reach out lagi the audience, lu harus nge-build trust lagi sama mereka. Tapi what's more important ya, I think just be yourself. Karena dulu tuh pas gue bikin YouTube itu kan gue mencoba untuk ngikutin banget, ngikutin yang kayak di mana gue nggak comfortable. Kalian tahu deh. Iya. Maksudnya I like cooking, but I don't love it gitu loh, ya kan. Aku suka banget baking. Kayak gue kayak agak nerd baking, suka banget kayak We can see. Ya kan, lumayan nerd lah. Kayak gue tuh orang curious gitu. Tapi orang bilang, "Fit jangan baking" gitu. Orang tuh bilang itu is a hard thing to do. Not everyone wants to do it gitu. Lu bikin makanan aja yang kayak udang goreng, tempe orek. Gue bisa, tapi I don't enjoy it gitu. Beda lah muka gue saat ngajar kue sama ngajar makanan. Itu beda banget. I think itu sih. Dan mungkin how you maintain itu kalau in term of business, you relate with the audience, you give what they want. Lebih yang kayak gitu. Maksudnya bukannya kita FOMO apa gimana ya? Gak munafik lah. We have to be updated. Orang bilang pansos lah apa, I don't care. That's how it works in this industry. Selama lu pansosnya dengan cara sehat, approach-nya juga healthy, it's okay gitu. Kalau lu gengsi, malah lu kayak living in nutshell nggak sih? Yes, that's very true. Pride plays a huge role. Benar banget. In the entertainment industry. Maksudnya ya nggak bisa munafik juga kan. Honestly, my season tuh pasti semua tuh ngerasa kayak gimana sih? Baru aja selesai MCR 9 udah buka. Kaget loh. Kaget. MCR The next day-nya langsung announce di YouTube. Dan semua tuh pastinya panik. Too fast. Semua panik. Oh ya, really? Including me. Apalagi aku sebagai pemenang. Maksudnya kan lebih banyak pressure kayak gue harus ngebut nih buat konten nih kayak. Which is good. It is good. Tapi at the same time maksudnya the ngebutnya itu it can be so draining. H+1 guys. Iya. H+1. Anyway, tapi setelah gue ngangkat piala, kita euphoria tuh, Fanny, Kak Fanny tolong dong promosiin. Mau seperti Fanny? Gue lagi begini. Ikutan audisi aduh, hari men, lagi pegang piala gue lagi begini. You guys, both of you quite crazy sih, maksudnya you guys prepare so much ya gitu loh. Jadi kayak I think that's a good thing yang aku pun harus belajar dari kalian gitu. No, you guys prepare gitu loh, nggak bisa langsung hajar. Gue kan blang gitu. Ini kan kayak tapi beda, tapi gini, ada something yang Fanny gue pengen ambil banget gitu. Gue tuh terlalu strategis banget, tapi lama banget gitu. Tapi biasa strategis lama ya, which is good juga kalau dijalanin pasti make it. Harus gitu. balance sih sebenarnya. Gue terlalu lambat. Gue tuh mikir tuh bisa kayak overthinking. Kalau Fanny tuh kayak very chill. Dia swag gitu. Very swag orangnya. Tapi dia berani orangnya. Berani. Exactly. Bukannya kita it's okay to use the momentum is very nice. Yes. Penting. Tapi we cannot always come from the MasterChef title to be known as Jesslyn, to be known as Fanny, I think is far more important. Gitu. Jadi sampai kapanpun kamu gak akan termakan waktu. Gitu. Misalkan aku bilang I'm the winner of MasterChef season 4. Oke, people know, tapi euphoria is not there anymore. Mungkin kalau aku mikirnya aku mencoba menjadi something else. MasterChef is just part of me, tapi it's not the whole me. Kayak gitu kali ya. Itu harus dipegang bener-bener itu. MasterChef is just competition. It's a milestone. Tapi it's not a finish line. Yes. Betul. There you go. I'm gonna put that as jadi ya we cannot be munafik lah. It's the entertainment industry. Everyone is struggling. Cuman sedikit aja yang tahu. Nggak semua orang tahu itu. Next question. Makin hangat ya. Gimana sih perasaannya untuk selalu di-compare constantly? Di-compare dengan orang lain? Sucks.
pasti nggak munafik lah, is annoying Annoying banget. Gimana caranya lu compare telur sama susu kayak gitu? Kayak gini nggak apple to apple ya? Iya, nah nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Lu bilang kentang ini dia kan beda gitu. Nah ya kenapa? Nggak bisa sih. Nggak Something bisa like sih. tapi ya gitulah kalau bisa di compare ya. For your information, kita itu let's say nih, kita tiga-tiganya content creator. 3 of us is a winner of MasterChef. Apakah kita bersaing? Tidak. No, not at all. Kita berteman guys gitu. Jadi kayak if you keep comparing, kayak lu nempatin si bebek ditempatin di kandang anjing, ya mati juga gitu loh, dia nggak bisa diri sendiri gitu kan. Jadi benar-benar untuk dealing with itu juga sebenarnya sometimes it sucks kalau misalnya kita lagi bad mood ya. Kalau lagi bad mood kayak udah bikin capek-capek gue tuh ngatain gue gitu kan. Iya benar-benar. Ya tapi balik lagi, itu semua kita nggak bisa kontrol orang lain. Benar-benar. Yang bisa kita kontrol itu diri sendiri. Jagalah diri kita, hati kita dengan penuh kewaspadaan. True. Itu aja. Ini aja nih yang dibenerin tuh diri sendiri aja. Yang lain mah udah tutup mata. Yang kayak emotikonnya monyet tuh. Ya udah. As simple as The that. 3 monkeys. Tapi itu bener banget sih. Karena kalau comparison gitu ya, kita hidup bersosialisasi, Bun. Nah, Kita akan di-compare terus. Kita akan di-compare terus iya. every single day. Betul. Tapi it's just how you deal with it. Hati menguasai keadaan. betul. Kita nggak bisa menguasai apa yang orang katakan tentang kita. Gua nafasnya salah juga gitu kan. Maksudnya kayak, nafasnya so cakep ya. Oke. Terus lo mau kalau misalnya ada yang kayak gitu, lo mau caker satu-satu orang Iya, kayak kita gitu? nggak bisa. Bener. Dan lu nggak bisa mencari validation dari kata-kata mereka. Orang komen ke lu nih, gila ya, lu ini banget. Oh, enggak, gua nggak gitu, nggak ada gunanya. Abis waktunya. Abis. Jadi I think cuek and your mindset diubah aja. Nggak apa-apa, nggak penting, mereka mah nggak penting kayak gitu loh. Yang pokoknya yang benci-benci mah nggak penting. Gue masih punya banyak orang yang mencintai gue, itu keluarga gue. Mendingan lu peduli dengan kata-kata orang yang peduli sama lu. Yes. Iya, itu yang yang peduli apaan? Dia pengen kita lebih sesat guys, asik. I'm so inspired. Kita julid banget sumpah. A few more questions, tapi this is fun ya. Next question, content creator. Gimana sih perasaannya untuk selalu create, untuk handle semua yang terjadi di social life kita, keep balance, gimana sih hidup di belakang kamera? Anda lebih lama Pak daripada saya. Iya. Saya? No. I was like, Oh ya, itu only pelajaran hidup certain itu. ya. itu Okay. off cam aja ya. Oke. Oh iya Bu, saya lupa Bu. Iya benar. Saya sempat mengorbankan segalanya. Keren. Pengalaman. Screw you. Screw you. Gitulah kalau misalnya jadi content creator mah, let's say kita ngomongin yang ini yang baru mulai. Because actually, to be honest, aku sangat mencintai content creator ya. Karena again yang aku share di Instagram, TikTok, or Reels or something like that, atau even YouTube, I kinda like it. Kayak Enjoy it. That's me kayak gitu. Jadi never been a problem, but yang jadi problem kalau gue terlalu banyak di direct sih. Gitu. You have to go with your own flow. Iya, kalau misalnya brand terlalu banyak direct itu biasanya view-nya dikit, men. Cuma kalau nggak di direct biasanya wah booming sih gitu. Jadi struggle-nya kayak gitu sih. But kayaknya saya belum mencapai titik yang kayak gue bisa ngomong terus orang nurut gitu. Ngerti nggak sih? Kalau misalnya ada yang lebih terkenal nih, nggak, gue pokoknya mau kayak gini. Lu mau apa nggak? Take it or leave it gitu. Benar. Nanti goal saya akan kesana nih. Amin. Iya kan? Amin. Bisa lah. lah. Soalnya gini loh, ada beberapa klien yang emang satu visi misi sama kita, Yes. ada yang enggak. Iya Nah, betul. itu yang masalah itu. Tapi ya itu sih the point of view of us content creators ya, maksudnya we always gimana sih kayak untuk membuat konten sesuatu itu, kalau kita mau mempunyai nama oh ya she's a very good cook, she's a very good content creator, itu we have to gain the trust of Know your the audience sih. Kita harus tahu juga audience kita yang mana, kita juga harus membuat mereka percaya sama kita gitu kan. Maksudnya semua orang masing-masing ada audience yang berbeda. Betul. Soalnya gini, kita nggak bisa mendefinisikan kita mau dikenal sebagai apa. Iya, Itu iya. harus balik ke audiens, dia akan mengenal kita sebagai apa. Tapi talking about life balance, I don't believe in life balance. You don't believe Nothing's in balance. Ya kan? Nggak bisa. I don't believe in life balance. Prat. Skill, Nah. enough sleep gitu kan. Drink enough water. You have to ini antara tiga ini ya. Lu nggak mungkin dapat tiga-tiganya. It's true. You have sacrifice one of it. Ya. Ya, It's kalau lu kerja capek banget, lu harus tidur cukup. Ya, pertemanan lu bakalan makin kecil. Ya. Pernah nggak sih merasa kalau seseorang yang lain lebih deserve title MasterChef Indonesia daripada kalian di season kalian? Pernah sih. Gue sih pernah.
Iya dong, Pernah. pasti pernah dong. Because to be a winner aja, I don't expect that at all gitu loh at the first time kan. Dan kayak udah di kotak-kotak ini, pasti dia nih kayaknya. Iya. Lah kok gue? Ya gue juga Pasti same. Iya kan? Benar. You were underdogs gak sih? Wow. Gue underdog banget sih. Sama. Gue underdog juga. Kita bertiga underdog dong. Nah, soalnya kategori di season kita ya, kita kan compare kan lumayan muda nih. Iya, There's a lot of betul, people like betul. more experience juga. Itu gue tipikal yang minderan. Ya, gue agak ya itulah, ada juga kan yang ngata-ngatain ya, you don't deserve it somehow. Yes. Ya ada aja lah orang kayak gitu. Even our closest friend juga pasti begitulah. But then ya kayak bilang lagi, kita nggak bisa kontrol dia punya mulut, punya Iya. pikiran. Kontrol Makanya. ourselves aja. Iya sih. The pressure is there, tapi rezeki nggak boleh tolak. Iya. Somehow kayak being a winner kan mesti kita juga do something. Kita sacrifice many things. Terus Yes. kayak waktu kita, let's say kayak gitu. Lalu kita belajar habis-habisan. Iya kan? Tapi susahnya orang gini loh, orang yang gue lihat nih, orang tuh cuma mau lihat resultnya doang. They don't care about the journey. The process ya. Gitu. Kayak nih title nih, dulu dapat title gitu kan enggak gitu. Ada prosesnya. So that's the answer sebenarnya. Iya. We three of us believe in process and the journey. Mm-mm. Dia cuma result. That's why we are here. Gue suka nih. Kalau lu nggak begini sih, Van? Kalau lu nggak begini, Van? I truly believe in process. Gitu, Ya. proses sih. Proses sih kita, kalau misalnya kita look back, prosesnya kita jadi pemenang is not easy loh. Iya, It's not easy at karantina, away from your families, lu harus Lu belajar syuting kan? belasan jam. Lu bacain buku kan Setiap saya? hari, iya. Wah gila di pantry ada ini, kira-kira jadi apa? Iya. Gua suka ngitipin, iya, iya. Yes. benar. Aku sampai ada satu saat kayak itu kan di saat itu kita dapat gadget. Ah, Gadget kan very limited kan. Maksudnya kayak kita cuma dapat beberapa hari during the weekends. Dan di saat itu aku masih ingat banget ada satu saat aku udah tiduran tuh di ranjang, pegang HP, lihat YouTube, video-video masak. Lampu semua udah mati, buku aku masih di meja. Aku nonton YouTube sambil tiduran kayak gini, tiba-tiba dapat ide sesuatu. Gue bangun, gue nyalain flash, gue tulis di Emang buku. harus nyalain lampunya? Enggak, gue nyalain flash kayak gini, literally to my table, gue jalan, gue tulis. Gue tulis, terus gue matiin, terus gue balik lagi ke ranjang, terus gue nonton lagi. Terus nanti tiba-tiba ada ide lagi, gue bangun lagi, gue nyalain flash lagi, gue tulis lagi. Maksudnya, itu mungkin salah satu kejadian yang membuat aku merasa kayak, ya, I really worked hard for this, gitu. Iya, benar. Maksudnya, aku beneran bekerja keras untuk mendapatkan title ini, dan Iya, kalau betul. misalnya memang ada orang yang bilang kayak, oh iya, ini They don't see you flashing your camera kayak gini, nggak ada. No, gitu. gue nggak punya exactly. tabel loh dulu pakai, tau nggak, pakai kerdus. Kerdus tuh udah di lantai ada kasur, kerdus. Setiap hari minggu gua tancepin tuh mawar dari gereja, tak gua nggak akan pulang nih. Tancepin tiap minggu tuh. Oh, that's so sweet. Because karena itu susah banget gitu loh di karantina. Iya, iya. HP nggak dapat, buku juga terbatas. Jadi ya kayak yang kayak kamu bilang, that's the same story sebenarnya gitu. Kita bener-bener mau males mau apa, kalau ada langsung tulis cepetan Iya. gitu. Bener-bener kayak dulu ya, karena gue ada satu koper isinya buku berat banget. I know that story. Koper semua. Iya, buku semua. Dia satu koper katanya bawa ini masuk ke kamar kunci. Dia nggak suka sosialisasi gitu loh. Nah, gue Maksudnya anaknya ansos banget sumpah. Iya. the competition kayak gitu loh. Waktu itu makanya kan, kenapa gue nggak relax banget muka gue. Oh iya. Iya. Bener loh, gue sampai mikir ya, kok Jasmine kan that's why I said itu so impressive ya. Ya anak tuh ya, main piano tuh kayak santai banget Iya, kan. iya. Gue enggak men, gue tuh I just enjoy the ride, enjoy the Betul, journey aja. Whatever it takes pasti ada buahnya. Jadi gue tuh gak mau mikirin kayak dulu nih, maksudnya pas zaman gue YouTube gini, subscriber gue harus gini, gue harus ini, itu malah toxic menurut gue. Toxic. Saat gue sampai di certain point, nah setelah lu dapet silver play button itu yang achievement, gue kosong. Gue pernah Se-happy itu ngalamin kan? biasa aja nyata. Nah, Sumpah gue sampai itu dia. gue ceritakan dia kemarin, Van kok gini. Akhirnya dia cerita tuh ada satu kata-kata Fanny yang gampar gue banget. Gue sampai Oke, let me hear it. dia ngomong nih, Fit, lu inget ya, lu tuh kayak lagi jalan sama kelereng, inget gak? Ini kelereng lu gigit nih, lu itu terlalu fokus sama ininya nih, lu sampai ke tujuan lu nyampe, cuma lu nggak peduli sama sekitar lu. Kalau lu lari, tuh kelereng jatuh. Everything has to balance intinya. Gue boleh obsessed with my Goal. purpose, tapi gue tuh nggak boleh lupa untuk happy along the journey. Gue tuh karena ngejar apa yang gue mau, gue sacrifice kayak oke, gue nggak tidur nih, kejar konten, gue gitu. Tapi ujung-ujungnya pas nyampe, gue sampai kayak, Terus waktu kelereng lu sampai di tempatnya, ya ditanyain, oh sudah sampai kelerengnya, dan udah. apa yang kamu dapat dari perjalanan? Gak ada, gue cuma lihat kelereng. Nah, Iya, itu yang pas yang ngomong gitu gue pakai anjir kegampar gue. Sumpah itu kegampar. Gue Itu juga kegampar. kegampar. Bagus. Sampai gue baca The Toxic of Life Purpose. Ya. Itu toxic loh.
Karena sebenarnya hidup itu basically yang gue pelajari sampai sekarang, bad, good, sad itu bukan musibah, itu experience, bumbu dari perjalanan hidup kalian. Itu yang sampai sekarang. Jadi kalau tiap ada something gak goes in my way, kan gue lumayan orangnya tuh dulu tuh yang kayak has to be perfect, gue tuh di expect untuk sempurna. Nyata enggak, it's okay, you're human gitu. Jadi sejak itu mau video gue tiba-tiba gue ada kesalahan, gue akan admit kesalahan gue di video itu. Sorry, gue lupa masukin ini nih, gue ngomong. Karena mereka sebagai audiens juga harus tahu kita juga manusia, kita lupa sometimes. That's the thing sih about you have to enjoy your life. Tapi kalau soalnya gini loh, kalau kita terlalu expect sama imperfection ya, gue yakin gue nggak bakal ngambil langkah apapun. Terlalu mikirin banyak hal. It's okay lah taking imperfect steps along the way, lo bisa bongkar pasang. It's all changing, it's okay. Every problem, every mistakes tuh sebenarnya make us grow nggak sih? Iya benar. For sure, of course, that's very true. Jujur ya, orang bilang kayak what doesn't kill you make you stronger, gue setuju banget sih. Yes. Itu gue setuju. Terus dulu zaman gue SMA, it's just a song. It's just No. Same. Zaman gue SMA, apaan sih nggak? Gue pikir, mungkin dia nggak bisa lirik kali ya. Tapi pas gue udah ngalamin, oh ini maksudnya, gue baru ngerti. Benar. Gitu. I like this chat. Aku kegampar berkali-kali di sini. Enak gampang sama kamu juga kok. Gue suka sama determinasi diri, sumpah. Gue tuh pas muda gue nggak tahu hidup gue. Sama. Gila parah sih. We're all young. Kita masih muda. Young, dumb, and broke. I'm very happy. Ya, ini sih pertanyaannya semua udah selesai dan it was an amazing chat. Aku harap kalian juga bisa terinspirasi dan kegampar juga dari sini. Jadi ya maksudnya I'm excited for what's next dengan mereka. Konten-konten selanjutnya. Trust the process. Dan thank you so much for being here sih. Thank you for having me. I'm so touched dan aku harap kalian bisa selalu support kita yang selalu mau terbaik buat kalian dan cannot wait to see what's next. Jangan lupa subscribe ke Civani channel dan juga Ciluvitas. They make amazing content dan juga Instagram mereka dan TikTok mereka, whatever it is. Dan thank you so much for supporting us and thank you so much for watching. So jangan lupa subscribe, like, and share to your friends. Bye bye.